Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara impor penyusutan dan impor kredit pajak. Pertama saya mengajarkan secara manual dulu. Pertama kita buka dulu soalnya. Kita buka dulu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang impor penyusutan dulu. Jadi saya sudah memperhitungkan nilai penyusutan. Saya akan mengambil contoh satu untuk bangunan. Nah, selanjutnya kita ke SPT PPH lampiran khusus, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita klik baru. Nah, jenis hartanya berarti untuk bangunan itu kita masuk kelompok bangunan. Untuk kelompok hartanya berarti permanen. Kemudian jenis usahanya untuk semua jenis. Di sini dia itu building. Kita masukin ke bangunan dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada misalkan tidak ada terdaftar di sini. Misalkan toko nggak ada nih keterangannya di sini, bisa ditambahin yang di tiga ini, terus kita klik baru, terus kita tulis aja misalkan toko. Terus nanti baru disimpan. Nah, disitu kita pakai tadi bangunan. Kemudian angkanya itu ini bulan Maret 2014. Kita tulis Maret 2014. Kemudian metode penyusutan komersialnya itu menggunakan garis lurus di sini. Jadi kita tulis di sini garis lurus. Sini juga garis lurus. Kemudian untuk harga perolehannya itu ini 205 439 209 435 209 439 750. Ini jawabannya akan otomatis. Nilai bukunya 1705, penyusutan fiskal tahunnya itu 105. Terus kemudian untuk nilai sisa bukunya 171, jadi sama. Dan untuk catatan tentang hartanya itu misalkan di sini kayak keterangan itu, kayak misalkan di sini ada building 1, kita tulis aja misalkan di sini juga building itu. Dan seterusnya. Kemudian untuk mengisi secara tidak manual, atau misalkan datanya ada banyak nih, habis itu bisa menggunakan Excel. Kita buka data D-nya, terus di SPT PPH badan, kemudian SPT badan ini, terus contoh data impor. Di sini ada dua, impor penyusutan dan kredit pajak dalam negeri. Kita pertama akan menjelaskan impor penyusutan, jadi kita buka dulu. Nah, ini karena masih data dalam ISPP-nya, kita save as dulu. Terus kita taruh di tempat yang kita inginkan. Di sini, terus di sini kita tulis saja di sininya data impor penyusutan. Kita save. Kemudian kita close dulu. Kita buka di tempat yang kita simpan tadi. Ini kita klik. Kemudian di sini ada tanda merah-merah ini, maksudnya ini tuh keterangan. Kayak di sini tuh isinya itu satu kolom diisi jenis harta, pengisian jenis harta sebanyak 1 angka, kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tak berwujud, dan seterusnya. Di sini ada yang merah-merah itu ada keterangan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, pasti kan bingung, apa nih maksud dari yang merah-merah? 1 angka, kode 1 untuk harta berwujud. Nah, itu tuh maksudnya karena di sini kan nggak ada nomor. Nah, ini tuh jenis harta itu, harta berwujud itu berarti nomor 1. Untuk kelompok bangunan nomor 2, harta tak berwujud itu nomor 3. Kalau milih harta berwujud berarti itu 1. Berarti ditulis di sininya itu 1. Kemudian 1. Nah, kemudian untuk kelompok hartanya itu misalkan
pilih kelompok 1, berarti di sininya itu 11. Kalau misalkan milih kelompok 2 berarti 12 gitu. Terus kemudian untuk misalkan ini semua jenis usaha itu kita lihat aja nomornya berapa sih. 111, berarti kita masukin aja di sininya 111. Kalau misalkan bukan semua jenis usaha, dia makainya misalkan pertanian, nah berarti dia nomornya itu di sininya 1112. Kemudian untuk nama hartanya itu, untuk nama harta misalkan kita klik di sini semua jenis usaha aja, terus di sini misalkan kita ambil mesin kantor. Nah, lihat nih mesin kantor nomor berapa? 1112. Berarti kita tulis di sininya juga sama 1112. Nah, terus di situ kita pilih, kita keluarin. Terus kalau misalkan ada tambahan nih, misalkan ada tambahan di sini 119 alat elektronik seperti komputer. Di sini saya udah masukin data barunya itu alat elektronik seperti komputer dan sejenisnya gitu. Nah di sini kalau mau buat yang misalkan nggak ada di ISPT awalnya di sini, nah ini bisa buat dari sini. Terus harus dibuat dulu di sini, baru bisa masukin ke sini. Kalau misalkan langsung buat angkanya ngasal, misalkan di sini langsung 1119 misalkan. Nah di sininya belum terdaftar. Nah nanti pas saat ngeimpor datanya itu nggak berhasil atau gagal. Kemudian untuk yang bulan perolehannya tergantung yang ada di PT-nya tersebut. Kayak ini misalkan 3, berarti tulis aja bulan 3 2014 gitu. Dan seterusnya. Ini kalau jenis penyusutan komersial itu untuk yang pertama itu untuk garis lurus, yang kedua itu untuk apa, di sini sudah dijelaskan di sini. Terus keterangan nama harta itu kayak yang tadi dijelaskan, kayak misalkan nggak ada keterangannya, ya udah pakai aja deskripsi asetnya, namain aja building 1 gitu. Terus misalkan udah nih datanya udah ada, udah ditulis semua, terus kita klik file, terus kita klik save as, terus kemudian CSV, kita ubah yang CSV nih. Nah kita tulis misalkan di sini CSV, kita taruh di tempat yang kita mau. Kita klik OK, terus kita close aja. Kemudian, nah di sini kan ada CSV sama yang Excel. Nah misalkan ada data yang salah nih. Nah kalau misalkan data ada yang salah, misalkan kayak bulan atau tahun atau perhitungannya salah, nah yang diubah itu yang di Excelnya ini, yang di Excelnya. Ini kan ada yang Excel, ada yang CSV bentuknya. Nah yang diubah tuh yang Excel yang ini, jangan yang cut, jangan yang dipakai tuh yang CSV. Kenapa? Nanti kalau misalkan kita buka itu, nanti pas kita save lagi terus kita nyoba masuk ke SPT-nya itu bakal gagal. Jadi yang diubah mendingan ke sini, ke daftar impor penyusutannya, terus kita save dulu. Misalkan udah dibenerin ya angkanya misalkan di sini 120 atau berapa, terus filenya kita klik save as, terus kita buat CSV lagi gitu, dan seterusnya. Kalau misalkan ada kesalahan, kita pakainya Excel, jangan pakai yang CSV. Kemudian di sini saya udah punya data impor penyusutannya. Ini udah saya buat. Kemudian saya juga udah ngebuat CSV-nya, impor penyusutan. Jadi saya akan mencoba dia ke impor datanya. Pertama kita klik utility, kemudian impor data, terus kita buka penyusutan dari amortisasi fiskal. Terus tahun pajaknya tergantung perusahaan. Karena saya mengerjakannya 2018, berarti saya klik 2018, kemudian kita search, terus kita menggunakan CSV impor penyusutan.
Terus kita klik view data pertama. Oke, terus kita view data lagi. Jadi klik view datanya itu 2 kali. Yang pertama yang ada infonya, yang kedua itu yang nggak ada, biar datanya itu muncul. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ada info kayak gini, jadi kita klik impor aja. Like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke, berarti ini nggak ada gagal. Biasanya kalau misalkan ada gagal nanti ada info salahnya di mana, di baris keberapa. Karena ini nggak ada, berarti kita tutup aja. Terus kita lihat SPTPPH-nya. Terus kita klik daftar penyusutannya. Nah, ini datanya udah masuk. Ada 21 halaman. Dengan total jumlah penyusutannya sebesar ini. Kemudian kita close. Tadi karena pada saat perhitungan yang kelompok bangunan itu kan harga perolehannya yang saya tulis itu 2.109.439.750. Nah, seharusnya itu tadi saya salah lihat, harusnya itu 205. Sini 205 439 750. Nah, ini baru hasilnya akan sama yang diperhitungkan saya. Hasilnya 105.271.988 dan nilai bukunya juga sama. Karena tadi saya salah menulis nilai perolehan. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang impor kredit pajak. Di sini saya jelaskan di SPT-nya dulu. Kita buka SPT PPH, terus lampiran. Pertama SPT PPH, lampiran, terus kemudian kredit pajak dalam negeri. Kita buka dulu baru. Terus di sini saya udah ada contoh untuk PPH 22. Kita gunakan yang ini aja dulu. Ini yang ABC ini. Nah, kemudian ini kan dia PPH 22, berarti kita isi di sini PPH 22. Cara pembayarannya dibayar sendiri. Nah, ini udah otomatis PT MNF yang ngepotong biaya tersebut. Terus kemudian untuk kode MAP-nya kita pakai aja misalkan yang ini. Terus untuk nomor NTPN-nya itu kita pakai yang ini. Biasa udah disediakan oleh perusahaan tersebut. Tapi terus kemudian tidak valid. Pengisian TPP tidak valid. Ya pokoknya ini nanti NTPN-nya itu misalkan 1, 2, 3, kita isi aja ini karena tidak valid. Kemudian untuk jumlah pembayarannya ini 3928, kita kemudian kita paste di sini. Untuk tanggal store-nya itu kita gunakan tanggal store ini tanggal 18 Februari 2017. 18 Februari 2017. Sudah, kemudian itu nanti kita simpan. Nah, untuk PPH di sini ada PPH 23 dan 26 juga. Saya akan jelaskan 23 juga. Itu otomatis dipotong sama pihak lain, nggak bisa dipilih mau dipotong sendiri atau pihak lain. Kalau 22 kan bisa dipilih tuh mau dibayar sendiri atau dipungut pihak lain. Kalau udah 23 itu nggak bisa. Terus nomor bukti potongnya itu saya udah ada contohnya juga. Untuk PPH 23 kita pakai contoh yang awal aja. Yang pertama ini PT Rahto. Bukti potongnya ini kita
kita copy, terus kemudian kita paste. Untuk jenis penghasilannya kita masukin ke bunga. Jumlah penghasilan brutonya itu 3 juta. Terus di sini tuh nggak otomatis yang kayak tadi yang di daftar penyusutan. Kita harus hitung sendiri. Di sini udah ada perhitungannya. 60.000. Terus kemudian untuk tanggal bukti potongnya itu ini tanggal 15 Maret 2018. 15 Maret 2018. Kemudian NPWP-nya itu kita harus klik 3, terus kita klik baru, terus kita tulis NPWP-nya. NPWP siapa? NPWP-nya 89826 7885 7885 dan 542 Nama pemotongnya itu PT Rato Suara Indonesia. PT Rato Suara Indonesia. Alamat pemotongnya misal karena di sini nggak ada alamatnya, kita tulis saja di Jalan Setia Barat 10. Terus kita klik sini. Data berhasil disimpan, kita klik yes. Terus kita tinggal pakai punya yang ini, terus kita pilih, kemudian kita klik simpan, kita tutup. Nanti kalau misalkan udah datanya kita filter atau udah ada muncul di sini. Terus kalau misalkan menggunakan Excel itu seperti yang penyusutan tadi, kita buka dulu data D-nya, terus kemudian yang di kalau di saya itu ini SPT badan, terus SPT badan, contoh data impor, terus kemudian yang contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Kemudian ini juga udah ada contohnya. Terus sama kayak tadi harus kita save as dulu. Kita save as sesuai data yang kita inginkan. Ditaruh di mana? Kita taruh sini aja. Terus kemudian kita buka. Terus data ini. Kemudian kita tulis di bawahnya aja. Kita tulis di bawah sini aja. Misalkan jenis PPh yang dipotongnya 22. Saya akan berikan contoh 22-nya 1 dan 23-nya 1. Cara bayarnya kita klik di bayar sendiri. Nomor bukti potongnya kita pakai yang ini. Karena di sini nggak ada nomor bukti fotonya, kita lanjutin aja. Terus jenis penghasilannya kita klik yang nomor 7. Di sini sama kayak yang daftar penyusutan, ada tanda merahnya di sini. Itu artinya keterangan. Sama kayak yang daftar penyusutan tadi. Terus untuk objek pemotongan atau pemungutan itu kita pakai angka ini. Ini tidak bisa di-copy terus langsung paste. Itu nanti biasanya akan gagal karena di sini tahoma. Terus nanti berubahnya biasanya jadi kalibri atau apa. Jadi kita klik. Kalau saya biasanya ditulis secara manual, tidak di-copy terus lalu dipaste. Jadi di sini saya tulis 157 120. Terus untuk PPh yang dipotongnya 3928. Untuk tanggalnya itu tanggal 18/02/2017. Kemudian untuk NPWP pemotongnya itu karena sendiri berarti kita gunakan pakai PT MNF Pesona Indonesia. Itu 9
93541 93541 056 412. Kita tulis sini PT MNF alamatnya kan di sini udah ada PT-nya. Dari PT MNF Indonesia kita copy juga nggak apa-apa. Kalau mau paste. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau di paste biasanya akan berubah menjadi Calibri. Jadi kita harus ubah menjadi, bisa diubah jadi tahomat sesuai sama sukses sebenarnya apa. Ini kan kayak misalkan di sini tahomat 10, berarti di sini tadi kan Calibri 11, kita ubah aja jadi tahomat 10. Kemudian untuk kode MAP-nya itu ini sama kayak ini. Jadi kita tarik aja. Terus NTPN-nya itu, NTPN ini NTPN-nya kita copy aja, kemudian kita paste yang value aja. Terus untuk jumlah pembayaran itu pakai jumlah pembayaran di sini yang 3928, kita tulis di sini 3928. Karena di sini tanggal bukti potongnya tadi saya salah, karena di sini tanggal bukti potongnya nggak ada, jadinya ini sebenarnya untuk tanggal store, jadi kita ubah aja ke pojok sini. Nah ini kita jadiin untuk tanggal store. Terus kemudian ini yang data yang di atas ini sebenarnya bisa dihapus. Harus dihapus karena kan ini kan bukan data kita sendiri, jadi dihapus aja juga nggak apa-apa. Kita hapus. Kecuali kalau ada data kita baru jangan dihapus. Nah, saya akan berikan contoh yang ini PPh yang dipotong untuk Indo 3. Cara pembayarannya berarti dipungut pihak lain. Nomor bukti potongnya itu ini. Kita copy aja. Terus untuk jenis penghasilannya bunga kita nomor 2, berarti untuk objeknya itu 3 juta untuk 2. Untuk PP yang dipotong itu 60.000. Di sini ada tanggal bukti potong tanggal 15 Maret. Ini 15/03/2018. Untuk NPWP-nya itu 89, 826, 7885, 7885, 7885, 542. Ini kita tulis PT Rato Suara Indonesia, PT Rato Suara Indonesia. Untuk alamatnya karena nggak ada dikosongin aja. Iurannya juga sama kayak yang tadi di atas. Kemudian untuk NTPN-nya karena di sini nggak ada, berarti kita lanjutin aja. Untuk jumlah bayarnya itu berarti 60.000. Terus kemudian tanggal store-nya nggak ada, jadi dikosongin aja. Terus habis itu kita klik file sama kayak tadi daftar penyusutan, kemudian klik save as. Habis itu kita ubah menjadi, sebelumnya kita save biasa dulu. Terus habis itu kita klik file, terus save as. Terus kita ubah jadi koma delimit. Ini kita ubah jadi CSV aja tulisannya. CSV. Kemudian ditaruh di tempat yang kita inginkan di mana. Jadi sini aja, misalkan kita klik OK. Nah, kemudian ini sama kayak daftar penyusutan tadi, daftar impor. Kalau mau ada yang salah, misalkan tahun atau angkanya atau apapun itu, yang diubah itu menggunakan yang Excel ini. Jangan yang menggunakan CSV ini. Kenapa? Nanti kalau misalkan
ngubahnya pakai CSV ini, maka nanti akan saat ngeimpor datanya itu akan akan nggak bisa diimpor lagi gitu, atau gagal ngeimpornya. Jadi kalau mau ngubah itu pakai yang Excel dulu, kemudian di save biasa, terus kemudian di save as, terus diubah jadi CSV dulu. Nah, di sini saya udah punya data seperti yang daftar penyusutan tadi, yang kredit pajak, PPh 22 dan 23 di sini saya sudah saya masukkan. Di sini udah ada 22, terus kemudian 23. Kita tutup aja, terus sudah saya jadikan CSV import kredit pajak. Kemudian kita tinggal masukin aja ke ISPT-nya. Kita klik kayak tadi utility, terus import data, terus ini karena tahun pajaknya perusahaannya ini 2018, kita ubah 2018. Ini ya nggak usah diubah karena kita kan kredit pajak dalam negeri, terus kita cari aja. Terus kita klik yang CSV import kredit pajak. Terus kita view data pertama, terus kita view data lagi. Ini kita tunggu sampai tidak loading lagi. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality. It is Terus kalau misalkan nggak ada info tentang kesalahan atau apa, kita coba untuk impor dulu. Ini karena datanya banyak, jadi untuk mengimpornya agak lama, tidak seperti yang daftar penyusutan tadi. Ini udah digabung antara 22 dan 23. Kalau misalkan ada 26 juga bisa dimasukin ke sini 26-nya. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor, kita klik OK. Sama kayak daftar penyusutan tadi, kalau misalkan ada salah biasanya udah dari pas view data itu udah ada tulisan salah, misalkan baris keberapa salah. Nah, itu bisa kita lihat. ISPT kalau di aplikasi saya atau di laptop saya biasanya yang ISPT PP orang pribadi, biasanya kalau misalkan kita ada salahnya bisa namanya ada error log. Nah, kalau di ISPT PP badan ini seharusnya ada, cuman kalau di saya itu kalau pas itu saya punya kesalahan pada data, nah itu tuh tidak kebaca sama sekali error lognya, entah itu dari ISPT-nya atau dari mananya, tapi kebanyakan itu error lognya nggak ada sama sekali. I said, empty your mind. Kita tutup aja, terus kita buka SPT PPH untuk melihat yang kredit pajak. Kita buka lampiran, terus kemudian formulir 1771 yang 3 yang kredit pajak dalam negeri. Terus di sini kan nggak ada datanya. Ini data data sebelumnya. Ini kita filter by no bukti aja, nomor bukti, terus kita cari data yang tadi diimpor. Kita tutup. Sekian video kali ini, terima kasih.